Pizza ala Italia disajiin pakai tampah. Wah, ini sih judulnya Mix Local and International foodies. Pantesan orang-orang pada rela ngantri padahal warungnya belum buka dong. Nah, kalau foodies jalan-jalan ke Pangandaran, pizza yang satu ini wajib masuk ke list jajanan kamu. Wah, foodies, lihat ini bener-bener rame banget. Rame pisan cek orang Sunda mah, lihat ya. Tuh. Jadi kita harus buru-buruan untuk cari tempat duduk. Let's go! Pizzanya juga macam-macam nih foodies. Ada yang otentik ala Italia, ada juga yang terinspirasi dari laut di Pangandaran. Kayak perpaduan dua negara gitu deh itu jadinya. Gak cuma tampah sebagai alasnya pizza, tempat makannya juga lucu banget loh foodies. Ada kursi ayunan, bahkan ada lesehannya juga. Langsung aja kita coba pizzanya. Kita belah foodies. Wah. Belahlah pizzanya. Wow, apa nggak molor-molor tuh mozzarellanya. Aku sobek lagi foodies biar kamu lihat lelehan mozzarellanya. Tuh, masih gini-gini ya. Wow, noi melehoy. Kita coba langsung. Doughnya tuh lembut dan karena dia tuh masaknya tuh pakai tungku, jadi ada aroma smoky-nya gitu. Menu ini namanya pizza corona. Iya, sama kayak nama virus gitu foodies. Nama corona diambil dari bentuk pizzanya yang mirip kayak virus corona. Tapi tenang ya, corona yang ini aman kok dan udah pasti bikin kenyang. Proses pembakaran pizzanya masih pakai tungku gitu nih foodies, biar otentik Italianya masih berasa. Plus kematangannya juga lebih merata deh tuh. Delicious. Yang cukup dominan si rasa jamurnya. Nah, lihat. Toppingnya melimpah banget foodies. Lumayan banyak jamurnya. Terus ada keju mozzarella juga. Cuman karena kalau keju mozzarella ini kan beda ya sama keju parmesan ataupun cheddar. Dia tuh rasanya lebih light. Jadi nggak terlalu yang asin gurih gitu. Jadi masih bisa dikombinasiin sama rasa topping-topping lainnya. Terus ikan tunanya juga nggak bau sama sekali, nggak amis gitu. Topping pizza corona pakai ikan tuna foodies. Sebagai gambaran nih, kalau Pangandaran itu adalah daerah pesisir yang hasil lautnya berlimpah. Daging tuna yang diolah ini selalu fresh, makanya nggak ada bau amis. Cuma ada rasa gurih yang collab sama gurihnya keju, asam manisnya pasta tomat, sama rasa khas dari jamur. Mantap. Ini yang unik ya foodies. Sensasi makan pizza sampai pakai kentang goreng. Berasa makan burger nggak sih? Apalagi dilipat-lipat gini. Kalau pizza klasik toppingnya pakai pasta tomat foodies, juga saus bolognese, keju mozzarella dan taburan oregano yang bikin pizzanya jadi makin wangi gitu loh. Definisi pizza yang nggak pelit di isiannya foodies. Wajar sih kalau ini bener-bener hype banget dan rame banget gitu ya. Di saung-saung yang ada di belakang tasya. Plus juga ada angin yang sepoi-sepoi. Jadi kombinasinya cakep banget. Pizza klasik ini jadi favoritnya adik-adik nih yang datang ke sini sama keluarganya. Topping ikan dan daging sapinya udah. Nah, ada lagi nih foodies yang toppingnya pakai daging ayam. Namanya pizza Alfredo. Wih, komplit ya. Aku mau dengerin ini kerenyahan doughnya. Tuh. Kedengeran nggak? Bener-bener garing banget foodies. Langsung aja kita angkat yang ini. Wup. Wah, udah agak dingin tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa. Masih anget tapi si kejunya udah nggak lumer-lumer. Aku sekalian mau angkat foodies. Ini kelihatan kayak nggak ada isiannya ya foodies. Padahal sebenarnya ini ada isiannya. Tuh, aku buka ya. Tuh, dia tuh atasnya ini ada si lelehan mozzarellanya, cuman karena emang dia udah kena angin-angin, kayak yang Tasya bilang tadi anginnya sepoi-sepoi, jadi dia cepet banget untuk keringnya. Tapi tetap enak, gimana dong? Perpaduan rasanya tuh gurih dan umami foodies. Nah, di negara asalnya secara rasa tuh nggak terlalu medok. Nah, kalau di sini sih udah disesuaikan ya sama lidahnya warga plus 62 kayak kita-kita nih yang suka banget sama makanan dengan rasa yang kuat. It's very yummy. Dan ini untuk ukuran potongan ayamnya, dia agak besar-besar ya foodies dibandingkan dengan cacahan si daging giling sapi tadi. Nih, aku deketin foodies biar kamu bisa lihat perbedaannya antara si Alfredo sama si bolognese. Jadi kalau bolognese si daging sapinya tuh dia benar-benar kecil-kecil banget. Kalau ini tuh masih ada tekstur-tekstur dari si daging ayam
Tuh kayak gini nih. Dia lebih gede-gede. Dan kayaknya dia tuh pakai tipe jenis daging ayamnya tuh dada deh. Foodies, kamu ngiler sama varian pizza yang mana nih? Pengen coba semuanya ya? Cus atuh langsung aja nih catat nama tempatnya ya. Kalau ke Pangandaran udah tahu kan harus kemana? Cobain Foodies! Foodies, kayaknya kamu wajib untuk mampir ke sini bareng sama keluarga deh. Selain porsi yang cocok buat sharing, kapan lagi? Anak kecil pasti pada betah makan pizza sambil naik ayunan kayak Tasya gini. Cus langsung aja datang ke Brilo Pizza yang berlokasi di daerah Cikembulan, Pangandaran. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, kalau kamu lagi di Jogja, es dawet Mbah Hari yang satu ini jangan sampai kelewatan masuk ke list kuliner kamu. Karena dawet itu terkenal endul surendul. Es dawet Mbah Hari ini warna-warni lagi. Lihat tuh ada hijau, merah, dan putih. Menarik banget ya nggak sih? Beda nih dari dawet di daerah lain yang cuma warna hijau aja ya Foodies. Waduh, pantesan aja ya baru buka aja udah langsung diserbu sama para pelanggan. Bentuknya aja udah menggugah selera, apalagi rasanya. Lazis punya ini makanya. Es dawet Mbah Hari berlokasi di pintu utara pasar. Katanya sih deket toko batik, terus pas banget mau pintu keluar. Dawet, nah Foodies, ini kayaknya ini deh. Akhirnya ketemu Mbak. Mbak, apa kabar? Ya Allah, si Mbah masih kuat Mbah jualan Mbah. Ya, masih sehat ya. Harus semangat. Dari tahun berapa jualan? Wow, tahun 1960-an. Aku belum lahir, si Mbah udah jualan dan ini masih sehat. Foodies, isian es dawetnya nggak beda jauh seperti dawet pada umumnya. Ada es dawet original, dawet yang merah, dawet hijau, cincau, santan, dan juga gula merah dengan potongan nangka. Untuk proses pembuatan masih dilakukan secara tradisional oleh Mbah Hari Foodies. Maka ini kata pembeli dan pelanggannya mah ini es dawet bukan hanya soal rasa yang enak. Tapi karena es dawet ini bisa membawa ke momen-momen nostalgia. Mantap. Yes, itu karena Mbah Hari udah jualan setengah abad Foodies dan gak pernah pindah lokasi. Wah, ini langsung jadi satset. Dan ini kita makannya langsung di tempat kayak gini ya. Pakai kursi yang pendek jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol juga sama si mbaknya. Mbak, ini harganya berapa Mbak? Satu mangkok? Rp7.000 Foodies. Isinya sudah lengkap banget dan pasti enak. Aku coba ya Mbak ya. Kata orang-orang sini enak. Foodies, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cincaunya lembut banget. Dan ini kuah gulanya wangi karena memang dicampur sama nangka ya Mbak. Nih, ada nangkanya, potongannya gede-gede, ada cincaunya. Ini ada dawet-dawet yang warna merah, warna putih, warna hijau, semuanya jadi satu. Rasa manisnya tuh pas banget, gak berlebihan. Ditambah dengan aroma nangka yang kuat dan rasa cincau yang segar karena ada tambahan jeruk nipisnya. Bikin kita otot seruput ya tuh Foodies. Gak heran Mbah Hari bisa jual 100 porsi dawet dalam satu hari. Nah buat Foodies yang mau cobain, cus datang dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya. Jangan sampai kehabisan. Oke deh. Ini membuktikan kalau dawet si Mbah Hari ini enak banget Foodies. Ini adanya di Pasar Beringharjo, ini termasuk Pasar Beringharjo ya. Ini adanya di Pasar Beringharjo. Agak-agak ke dalamnya deket pintu keluar masuk tuh, dikelilingi sama toko-toko batik. Harganya murah, cuma Rp7.000 aja udah dapet es dawet satu mangkok yang enak banget, ya kan? Nggak di tempat lain, adanya cuma di sini. Dimakan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Bungkus Mbah, bungkus. Ini sotomi kan? Ini sotomi. Bukan mie ayam. Bukan sotomi. Foodies. Boga rasa. Kok ini bisa begini? Saya biasa nemunya bukan di sotomi loh begini, Pak.
Foodies, siapa bilang warung gerobakan gak bisa jadi favoritnya artis kawakan? Ayo, ini dia nih rekomendasi soto mie favoritnya kakak cantik dan energik, Liza Natalia. Soto mie yang enak itu ada di Majestic. Cus lah, langsung kita samperin aja ya Foodies, namanya soto mie boga rasa. Jadi atas dasar kakak saya Liza Natalia rekomendasi ke sini, langganan kita di sini. Langganan dong, udah Sebenarnya sering kesini. Ya. Langganan karena soto mie enak atau karena bapaknya ganteng? Soto mie ini udah eksis dari tahun 80-an loh dan bisa dibilang jadi salah satu pelopor jajanan di pasar Majestic ini. Widih, keren ya. Soto mie boga rasa punya isian yang lengkap dan komplit. Lihat aja tuh di gerobaknya full semua. Tapi ada satu nih kondimennya yang berbeza dari soto mie biasanya Foodies. Tapi kalau Iya. tahu nih di sini kita lihat ada risol, mie bihun, dagingnya saya nggak ngelihat, Kikila juga nggak ngelihat nih. Dagingnya ini, dagingnya tuh, wow. Mie ayam atau Enak soto ini. mie sih? Pak, ini soto mie kan? Ini sotomi. Bukan mie ayam. Bukan sotomi, Foodies. boga rasa. Kok ini bisa begini? Saya biasa nemunya bukan di soto mie loh begini, Pak. Iya, karena ini ya makanya orang banyak kesini ketagihan tik. Ya, seperti Ini inilah ya kunciannya, konsepnya gitu ya. Biasanya daging soto mie itu kan direbus aja ya Foodies. Nah kalau di warung yang per harinya ini habis seratusan porsi itu dagingnya naik kelas. Karena direbus dulu selama 1 jam kemudian lanjut dioseng kecap. Jadi warnanya kayak gelap-gelap gitu deh. Eits, ini bukan dagingnya doang, kuahnya juga agak lain nih Foodies. Pak, ini lekoh sekali, Pak. Oh, ini tetelan-tetelan. Tetelan-tetelan aja penuh sama tetelan. Tuh. gitu ya. Oh, jadi Papa di sini pakai tetelan sama pakai dagingnya sendiri. Daging sendiri. Wah, kuahnya nggak pakai kaldu dari tulang. Soal gurih, nanti deh ya kita buktikan bareng. Meski kondimennya banyak, tapi yang namanya soto mie itu raciknya tuh sat-sat Foodies. Nggak pakai lama, just langsung aja deh tuh kita icip-icip time, yuk! Kita cobain ya. Nah, yuk. Foodies, ini julid. Juara banget di lidah. Ini memang aku pernah cobain soto mie Bogor yang lain juga, tapi menurut aku ini spesial banget. Kuahnya itu gurih, benar-benar gak bohong ya, karena memang dia itu dipanasin pakai tetelannya dia, dagingnya. Kalau biasa kan kuah-kuah itu dipanasin terus pakai tulang. Nah ini yang spesial nih. Jadi memang kita cukup berasa ada rasa-rasa oily-nya gitu, karena pakai tetelan kan direbusnya. Tapi masih oke. Wah, terbukti ya Foodies, meski kuahnya hanya mengandalkan daging dan lemak, tapi cita rasanya andelita. Kikil dan tetelan sapi ini bikin kaldunya tuh nonjok bengkok Foodies. Ditambah ada cabai giling yang bikin kuahnya merah menyala. Wah, pedes-pedes endes nih. Bukan, bisa aja sih Pak bikinnya. Ini kreatif banget loh. Kenapa? Nampol. Ini hauce bener, julid banget juga di lidah. Jadi memang dia kecenderungannya ayamnya itu dibikin kayak teriyaki manis gitu. Dagingnya tuh kayak teriyaki jadi rada manis. Jadi kayak makan kayak rada empal juga sebenarnya. Tapi ini sensasi baru untuk makan soto. Daging oseng kecap ini bikin makan soto mie jadi seru banget Foodies. Manis-manisnya itu kayak ngeblend sama gurihnya kaldu. Tekstur dagingnya juga empuk loh karena direbus bareng sama daun salam. Kata si bapak si Foodies, daun salam yang banyak itu jadi kuncian bikin daging jadi empuk banget. Tuh diingat-ingat ya Bu Ibu. Assalamualaikum Ibu, Mbak. Ini udah sering kesini, langganan. Suka enak? 1 sampai 10 berapa levelnya? Kayak enakannya? 11! Wah! Pada belum jawab. Tapi dari ekspresi udah meyakinkan banget, Foodies. Selamat makan, Mbak Mas ya. So kalau Foodies mau cobain bisa langsung aja datang ya ke area parkir Pasar Majestic. Terus cari deh tuh soto mie boga rasa. Buka dari jam 9 pagi sampai sore. Cus diicip. Tetap dimakan receh, yang menunya receh tapi rasa gak recehan. Kapan lagi punya kaos cantik begini? Terima kasih. Kentang dieng kalau dikeriting jadinya tuh kayak begini nih Foodies. Kentang dieng yang lembut berpadu dengan aneka saus. Wow, bikin lagi nih kayaknya.
Wah, tahu sendiri kan kalau lagi di Pancoran Glodok itu jajanannya banyak banget nih. Lagi pada beli nih orang-orang ya kan, aku nggak mau kalah. Ada namanya potato curly crunch tuh, ya kan ini kayaknya dia keriting-keriting nih. Ini ada anak SMA nih kayaknya sama-sama aku kayaknya nih. Nah, boleh lihat dong ke depan dong. Tuh, wow. Dari mana emang sekolah dekat sini? Ya, negeri 11. Oh oke siap. Sering jajan di Pancoran Glodok? Sering. Oke, ini juga enak berarti ya? Oke, yaudah silakan lanjutkan. Nanti kita langsung tanya mamanya nih. Harus pakai kentang dieng karena teksturnya itu lembut tapi kuat. Kalau pakai kentang dari daerah lain tuh sulit dibentuk keriting kayak begini nih foodies, ada aja yang patah di tengah. Gak tanggung-tanggung, setiap minggu wajib kirim hingga ratusan kilogram kentang dari Wonosobo loh foodies. Proses marinasi kentangnya ini nggak usah lama-lama kok, cukup beberapa detik aja. Terus bisa langsung digoreng selama 10 menit hingga kentangnya benar-benar matang. Nih boleh Pak. Tuh, wow. Aduh. Ini benar-benar menggugah selera. Warnanya tuh kuning-kuning coklat, oranye gimana gitulah pokoknya ya. Tuh ini banyak banget. Boleh sesuka hati. Oh gitu sesuka hati. Jadi kalau misalnya pelanggan dari depan bisa langsung Bisa bikin sendiri. bikin sendiri. Oke, ini berarti yang varian mentai. Mentai. Oke, yaudah. Nanti kita harus cobain varian yang bestseller lainnya. Tapi ini saya udah mau langsung makan, boleh ya? Pilihan bumbunya macam-macam foodies, ada mentai yang creamy dan sedikit gurih, balado dengan sensasi pedas, terus ada juga mayonis yang bikin kelepek-kelepek. Nih aku mau cobain dulu langsung ya kan. Ini yang tadi aku goreng sendiri dengan varian yang mentai itu. Wow, kita cobain. Bismillah. Jadi berhubung dia udah kasih tepung ya, jadi bener-bener crunchy-nya itu dapat banget. Sama si bumbu mentai yang kental ini cenderung rasanya tuh kayak gurih-gurih sama ada asam-asamnya gitu foodies. Nih aku pakai tangan aja ya. Kentang diengnya, lembut banget pas digigit. Tampilannya sih garing-garing gitu nih foodies, tapi karena udah tercampur dengan mentainya jadi lembutnya pas. Gimana? Perut kamu masih bisa dikontrol kan? Kalau udah nggak kuat ya udah langsung gas ngeng kesini aja ya foodies. Basic dari bumbu marinasinya tadi tuh udah kerasa asin gurihnya, crunch-nya itu udah kerasa, renyah-renyahnya gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan si bumbu mentainya. Tuh. Wow. Ini bener-bener kental banget bumbunya ya. Kok asamnya nambah ya? Kalau nggak pakai tambahan saus, kentangnya tuh langsung nyes gitu, kriuk-kriuk tapi lembut loh foodies. Merah merona, sepertinya sih dia akan pedas ya. Kita cobain nih foodies ya, apakah bentuknya aja atau beneran pedas. Tuh. Ternyata kategorinya tuh nggak yang terlalu pedas banget ya. Pedasnya adalah sekian persen. Jadi dia crunchy itu masih dapat. Cuma kalau misalnya kamu pendem nih 1 jam atau 2 jam, itu dia sedikit agak benyek tapi masih enak banget. Kirain bakalan pedes tipis-tipis, ternyata semeledak itu guys di mulut. Kayaknya warga plus 62 lebih suka varian balado deh, karena cabai bubuknya asli bikin nagih. Cus ya, yang mau nyamperin ke sini masih bisa kok, karena bukanya setiap hari tanpa libur nih foodies. Pas deh tuh buat camilan sebelum makan malam Catet nih alamatnya, ada di kawasan kuliner Pancoran Glodok di Jakarta Barat. Ini benar-benar patut dikasih jempol kuadrat foodies buat jajanan potato curly crunch ya kan. Enak banget, tinggal pilih sesuai selera aja. Nih bukanya setiap hari, kalau misalnya dari Senin sampai Jumat itu dari jam 1 siang sampai jam 6. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu dari jam 10 pagi udah bisa jajan-jajan di sini. Ingat ya, makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan. Sikat!
Wih, wishlist kulineran malam minggu nih foodies. Ada nasi uduk Bang Bule di Bekasi yang udah eksis sebelum Gen Z lahir dari tahun 70-an loh. Langganan setia parah, ngikutin dari jualan nasi ngemper di pinggir jalan nih, sampai jualan di warung kayak begini. Udah berapa tahun nih langganan di tempat nasi uduk ini? Saya dari 95. Dari 95? Iya. Kenapa sih bisa suka banget sama nasi uduk ini, Pak? Macamnya banyak. Macamnya banyak, satu terus. Emang biasa nasi uduk macamnya nggak banyak? Banyak, tapi beda. Memang ini masakannya juga. Masakannya juga enak gitu ya. Tahun 1998. Oh beda 3 tahun. Iya. Kenapa bisa suka banget makan di sini, Pak? Nah, ini nasi uduk beda dari yang lain. Ada ciri khas. Dia nasi uduk dicampurin pakai bihun apa itu? Bihun Ada kuahnya ya? Iya, soun pakai kuah. Iya, saya juga baru pernah lihat Nah, sih. itu Soun pakai kuah. salah satunya, dan juga semur jengkol yang terkenal juga di sini. Semur jengkol yang Nah, terkenal cukup foodies. Soun kuah dan semur jengki alias semur jengkol emang jadi menu idola pendamping nasi uduk Bang Bule yang wajib dicobain foodies. Seporsinya cuma 14.000 aja loh, nggak perlu mikir lama-lama kan mau icip. Sekali jualan, soun kuahnya itu bisa habis 15 liter. Wih, itu setara 1 galon air isi ulang. Wuh, mantap. Gimana ya? Sounnya tuh lembut banget, terus dia kuahnya juga gurih. Enak banget nih. Kuahnya mirip kuah santan ketupat lebaran gitu foodies, tapi isinya cuma soun. Nah, santannya ini sih no play-play, cocok banget dicampur sama nasi uduknya. Icipan pertama aja udah approve nih foodies. Masih ada semur jengkol legendaris yang bisa sold out sampai 6 kg dalam sehari. Lembut banget jengkolnya. Terus nggak ada pahit-pahitnya, nggak ada bau-baunya. Pokoknya ini jengkolnya kayak fresh banget gitu loh. Wah, enak banget sini. Jengkolnya bisa selembut kayak begini nih karena prosesnya tuh panjang. Iya, direndam seharian terus lanjut direbus selama 2 jam. Nah, bumbu semurnya itu ngeresep banget itu sup sampai ke dalam jengkol. Wah tuh, lihat tuh lembut banget kan empalnya kan. Ada manisnya, gurihnya, dia dagingnya berasa banget. Bener-bener daging yang nggak ada campuran apa-apa gitu. Wah, enak banget. Kita mau coba compare sama dendengnya ya. Si dendeng lebih ke manis, manisnya lebih dominan. Dia ada rasa pedesnya. Tapi setelah dikunyah beberapa kali ya, jadi sensasi pertamanya tuh manis dulu. Enak dulu-duanya. Empal versus dendeng ini pemenangnya adalah empal. Empal di sini tuh paling cepet banget habis foodies karena sehari cuma nyetok 3 kg aja. Jadi kalau mau makan kesini, standby aja dari jam 5:30 sore ya. Gimana Bang rasanya Bang Edi? Waduh, enak banget Bang, beneran. Iya. Luar biasa semua menunya di sini enak. Dari mulai tadi jengkolnya, Iya. terus apa namanya empal, Iya. dendengnya, pokoknya semua enak. Nih. Iya. Ini belum pernah sih makan ini, ternyata Iya. enak banget ya. Iya, makanan langka ini. Pengen Iya. nanya, kenapa sih namanya Bang Haji Bule itu kenapa emang? Emang Nama- kalau keturunan orang luar negeri bagaimana? Bukan. Jadi dari kecil Babe kulitnya bule, dipanggilnya Oh. jadinya bule. Oh, Nama gitu. aslinya mah Mustafa. Bang Bule alias Bang Mustafa ini emang suka ikut ayahnya jualan nasi uduk dari tahun 70-an. Sekarang sih Bang Bule udah almarhum dan warung nasi uduknya diteruskan sama Rahmat generasi ketiga. Nah, buat foodies yang pengen nyobain nih nasi uduk Bang Haji Bule enak banget nih, datang aja ke Jalan Mayor Oking. Jalan Mayor Oking di Bekasi. Iya, Ya. patokannya dekat Kelenteng. Oke, foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.